Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kami dari kelompok Ancol yang beranggotakan Pak Heri Rizdianto, kemudian Bu Nur Hidayati dan juga saya sendiri Ajari Mawardani menyelesaikan tugas kami dalam tagihan coaching. Untuk itu pada kasus 1 saya bertugas sebagai coach, kemudian Ibu Nur Hidayati sebagai coach, kemudian Pak Heri Rizdianto sebagai pengamat. Untuk itu perkenankan kami memulai mempraktekkan coaching pada kasus 1, yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menangani hal ini? Langsung kita ke diskusi pada praktek coaching. Saya sebagai guru, kemudian Rina sebagai yang diperankan oleh Ibu Nur Hidayati. Sudah siap Bu Nur Hidayati? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Rina, bolehkah Pak Ajar minta waktunya sebentar saja untuk ngobrol sama kamu? Iya, Bapak, saya siap. Baik, silakan ke ruang guru ya, saya tunggu di sana. Ya, Pak. Rina, kalau saya perhatikan kamu masih belum cukup percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris itu. Bolehkah Pak Ajar membantu kesulitannya Rina? Boleh, Pak. Justru saya sangat berterima kasih kepada Pak Ajar bersedia membantu saya. Ya, baiklah Rina. Selama ini dalam mempersiapkan lomba, apa saja yang sudah dilakukan ini? Sebenarnya saya sudah mempersiapkan teks pidatonya dengan guru bahasa Inggris, Pak. Bagus sekali. Selain itu apa lagi Rina coba? Sebetulnya setiap hari Sabtu saya itu juga sudah latihan di sekolah, Pak, ditemani sama Nur. Namun saya masih merasa ragu dengan kemampuan saya, Pak. Apa yang membuat ragu Rina? Padahal semua tahu kan bahwa Rina itu memang mempunyai bakat yang luar biasa dalam berpidato bahasa Inggris. Gimana ya, Pak ya? Saya rasanya takut. Setiap berada di depan orang banyak, saya merasa gemetar dan akhirnya konsentrasi saya hilang, Pak. Begitu ya Rina. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu ya. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Namun jika terus berlatih dan tetap semangat, saya yakin Rina pasti bisa tampil dengan bagus dan tidak mengalami gemeter lagi. Iya, Pak, akan saya coba ya. Ya, mungkin Rina sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan ini. Sudah punya rencana, Pak. Setiap mau tampil, saya akan berdoa dulu biar hati saya tenang dan minum air hangat sebelum latihan atau tampil nanti. Selain itu, saya juga akan minta doa restu sama orang tua sebelum lomba. Bagus sekali Rina. Rina memang murid yang paling membanggakan. Mungkin Rina punya rencana lagi agar bisa tampil maksimal dalam lomba nanti.
apa ya Pak ya? Saya akan minta bantuan Bapak Guru Bahasa Inggris untuk mendampingi latihan saya. Bagus. Setelah Rina punya rencana, kemudian komitmennya itu agar bisa melaksanakan latihan dengan baik, kemudian bisa mengikuti lomba dengan maksimal, apa coba? Saya akan menambah jadwal latihan, Pak. Selain itu, saya juga akan segera mungkin menemui Pak Heri, guru bahasa Inggris, untuk minta mendampingi saya setiap latihan. Baiklah Rina, selamat berjuang dan selalu bersemangat ya. Terima kasih Pak, saya sudah lega setelah ngobrol bersama Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Demikian Bapak Ibu untuk praktek kucing yang sudah luar biasa kami lakukan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Heri selaku pengamat. Oke, terima kasih. Saya beri aplaus dulu untuk Pak Ajar dan Bu Nur yang sudah luar biasa tadi role play-nya. Terima kasih. Saya sebagai pengamat ingin memberikan komentar ya terkait apa yang sudah diperagakan dari Bapak Ibu berdua. Keseluruhan dari dialog tadi sudah mencerminkan Tirta ya. Artinya sudah menggunakan metode coaching dengan sistem Tirta. Di situ sudah muncul tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dalam kalimat-kalimat tersebut dapat saya uraikan bahwa di situ muncul tujuan itu pada pertanyaan ya, yang mana ini bunyinya sebagai berikut. Setelah saya analisis tadi, bolehkah Pak Ajar membantu kesulitan Rina? Nah, ini Pak Ajar tadi sudah memberikan tujuan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi Rina. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, tadi mengenai identifikasi masalah yang dihadapi Coach. Di situ ada, setelah saya analisa ada dua yang muncul dalam identifikasi tersebut, diantaranya adalah dalam kalimat berikut ini. Selama ini dalam mempersiapkan lomba apa saja yang sudah dilakukan, itu identifikasi satu. Kemudian yang identifikasi kedua, apa yang membuat Rina ragu? Padahal semua tahu kan bahwa Rina memang mempunyai bakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ini adalah sebuah metode yang sudah diterapkan oleh Pak Ajar untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh Coach. Berikutnya yaitu tentang rencana aksi. Rencana aksi di sini juga sudah muncul dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Ada dua yang saya identifikasi, Bapak Ibu ya. Yaitu yang ke satu, di situ ada kalimat, mungkin Rina sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Pertanyaan seperti itu yang sudah dimunculkan oleh Pak Ajar tadi. Kemudian yang kedua, mungkin Rina punya rencana lagi agar bisa tampil maksimal dalam lomba nanti. Nah, itu yang kedua, yaitu masuk dalam rencana aksi. Nah, berikutnya yaitu tanggung jawab. Artinya antara Coach yang sudah diuraikan dalam dialog tadi itu mempunyai komitmen untuk bagaimana mengurai permasalahan tersebut sehingga menemukan solusi. Sudah ditunjukkan pada pertanyaan berikut. Setelah Rina punya rencana, apa komitmennya agar bisa melaksanakan latihan dengan baik dan bisa mengikuti lomba dengan maksimal? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan pemantik dari coach yang ditujukan untuk Coach untuk memotivasi bagaimana Coach itu bisa mengidentifikasi kemampuan dalam dirinya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali dari kelompok Ancol. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi observasi yang sudah dilakukan oleh pengamat
yaitu Pak Heri Risdianto. Dengan demikian pada kasus 1 sudah kita selesaikan. Kita bersambung di kasus 2, namun kita akhiri dulu kegiatan di kasus 1 sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, keberkahan, rahmat, hidayah dari Allah selalu melimpahi kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, di tugas kita hari ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita di program Guru Penggerak, kali ini saya akan membacakan kasus dan memerankan kasus 2, Bapak Ibu ya. Di sini kasusnya sebagai berikut. Ada seorang murid yang bercerita, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les privat yang beliau laksanakan tersebut. Namun ada salah satu siswa yang ketika di kelas itu sering disindir oleh guru tersebut karena murid tersebut tidak mengikuti les privatnya. Bahkan dia juga merasa bahwa nilai yang diberikan oleh guru tersebut tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak ikut les tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, Bapak Ibu, saya akan menempatkan diri sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach ya. Nah, saya sebagai pengamat, Bapak. Pak oh iya, maaf. Mohon maaf. Ya, Pak Ajar sebagai coach. Dan di sini siap, Bapak. Sebagai coach nggih, saya sebagai ya, coachnya. Nah, coach. Ajar, bolehkah saya minta waktu sebentar untuk ngobrol sama kamu? Ya, Pak, siap. Silakan ke ruang guru ya, saya tunggu. Iya, Bapak. Begini, Anton. Sejak kemarin saya mengamati kamu di dalam kelas, itu kamu kelihatannya tidak tenang dan tidak fokus pada pelajaran. Apakah ada masalah, Ajar? Iya, Bapak, ada masalah sedikit. Oh, gitu. Oh iya, bolehkah Bapak membantu kesulitan Ajar? Boleh, bisa Pak. Saya bantu? Boleh, Pak. Justru saya sangat berterima kasih Pak Heri bersedia membantu saya. Nah. Oke, Ajar. Begini, sebenarnya apa yang kamu pikirkan itu sehingga kamu kemarin di dalam kelas tidak fokus sama pelajaran dan kelihatan murung begitu? Begini, Pak. Saya itu merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di kelas, Pak. Oh, begitu. Tentang apa itu? Tidak adilnya itu bagaimana? Coba ceritakan. Iya, Bapak. Ketika saya di kelas itu, saya itu selalu disindiri terus, Pak. Katanya saya selalu disindir terus. Lalu mungkin ada lagi? Karena Bagaimana saya itu? kan tidak ikut les privat, Pak, sama guru itu. Oh, begitu. Sedangkan beliau itu kan punya les privat. Saya itu disindir-sindir terus, Pak, dan saya juga merasa tidak
tidak adil Pak guru itu sama saya. Nilai saya juga selalu jelek Pak. Oh begitu. Jadi Pak Guru itu punya les gitu ya, les privat gitu ya. Iya Pak, Semacam les privat gitu. betul. Oh iya. Sementara ini saya sudah agak menangkap apa yang disampaikan Ajar ini. Kemarin di kelas murung ternyata itu masalahnya. Lalu begini, kenapa kok kamu merasa seperti itu? Padahal semua tahu bahwa Ajar itu anak yang pinter, cerdas, dan akademiknya itu setiap waktu saya cek itu bagus banget loh. Iya Pak, Kamu kok merasa itu begitu? saya minder Pak. Setiap berada di depan teman-teman itu saya selalu disindir-sindir. Saya itu malu Pak. Begitu. Iya Pak. Iya ya. Ya wajar dan manusiawi itu, wajar. Begini ya, Bapak ingin cerita nih. Begini ya, mungkin Bapak guru tersebut belum memahami tentang apa yang kamu inginkan, mungkin seperti itu. Sehingga mungkin ya begini, semua orang kan punya pandangan berbeda-beda begitu. Jadi Ajar harus memahami itu, bahwa kemungkinan kita Bapak guru tersebut belum memahami Ajar. Kita berpositif thinking aja ya, seperti itu. Iya Pak, siap. Terus apakah Ajar sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya sudah punya rencana Pak. Setiap mau ketemu guru itu saya berusaha untuk menenangkan diri agar tidak emosi dan juga tidak berprasangka buruk sama guru tersebut. Oh, bagus sekali itu. Memang harus seperti itu, Ajar. Kita harus berpikiran positif ya. Memang Ya Pak. Kamu memang murid yang membanggakan. Mungkin Ajar punya rencana lagi. Saya akan minta bantuan Bapak Guru menjelaskan yang akan saya lakukan walau tidak mengikuti les, Pak. Itu kapan rencananya itu? Secepatnya, Pak. Atau... Oh begitu. Oke, ya. Bagus itu. Berikutnya begini, Ajar. Mungkin kamu punya komitmen agar bisa berprestasi maksimal, walaupun mungkin kamu tidak les, itu kamu punya komitmen nggak untuk meningkatkan prestasi ini? Iya Pak, saya akan menambah jadwal belajar saya mandiri Pak. Kemudian selain itu saya akan segera mungkin untuk menemui guru itu untuk menjelaskan yang sebenarnya atas kesalahpahaman saya ini Pak, biar saya tidak merasa seperti ini terus Pak. Bagus itu. Oke, Ajar, dari Bapak ini sudah paham. Kemarin kamu murung dan tidak fokus sama pelajaran, ternyata masalahmu seperti itu. Oke, semoga ini segera mendapatkan solusi ya, Ajar. Baiklah, kalau begitu selamat berjuang dan tetap semangat. Ingat, keberhasilan datang dari usaha dan kerja keras. Dan semoga tetap semangat dan semangat terus buat Ajar ya. Terima kasih sudah ada waktu untuk bertemu dengan Bapak. Silakan ya, kembali ke kelas, Ajar. Baik Pak, terima kasih Pak Eri. Terima kasih. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah Pak Eri sama Pak Dani sudah mempraktekkan komunikasi yang memberdayakan melalui coaching dengan tahapan Tirta. Dan dari kasus saya, Nur Hidayati selaku pengamat,
itu sudah menemukan 4 tahapan di Tirta itu di dalam kasus ini. Sebagai nomor 1 ya, untuk tahapan tujuan, itu si coach, yakni Pak Heri, itu sudah menyampaikan tujuan coachingnya. Itu ditunjukkan pada pertanyaan, bolehkah Pak Heri membantu kesulitannya ajar? Kayak gitu, tadi sudah terlihat dan tampak. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah identifikasi. Di sini coach juga sudah memberikan pertanyaan pemantik untuk umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching. Di sini terlihat ada pertanyaan, sebenarnya apakah yang kamu pikirkan? Kemudian mengapa merasa begitu? Padahal semua tahu kan bahwa Anto memang ajar itu mempunyai kemampuan akademik yang baik seperti itu. Dan juga tadi juga ada yang menyampaikan Pak si coach itu dalam rencana aksi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini terlihat pada kalimat, apakah ajar sudah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, itu adalah pertanyaan yang memantik tentang rencananya si coach. Kemudian tanggung jawab, si coach juga sudah menunjukkan kalimat-kalimat ataupun pertanyaan yang meminta umpan balik dari coach dalam berkomitmen. Itu terlihat pada setelah punya rencana, apa komitmen ajar agar bisa melaksanakan berprestasi secara maksimal seperti itu. Jadi di sini sudah ada kalimat-kalimat untuk umpan balik dari komitmen si coach. Itu adalah analisa saya dalam mengamati kasus 2. Alhamdulillah sudah bagus semuanya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih Bu, Bu Nur yang sudah memberikan pengamatan yang detail terhadap peran kita tadi. Dan selanjutnya yaitu ke kasus 3, saya persilakan untuk coach, yaitu Bu Nur. Silakan untuk berdialog dengan coachnya. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nur. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempraktekkan untuk komunikasi cara coaching itu di kasus 3. Saya bacakan terlebih dahulu untuk kasusnya. Rekan Anda bercerita, jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda itu mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk kasus 3 ini, saya menempatkan diri sebagai coach, kemudian coach adalah Bapak Heri Rizdianto, sedangkan pengamat adalah Bapak Ajar Himawardani. Langsung saja Bapak. Pak Heri sudah siap? Siap Ibu. Bapak Dani sudah siap? Oke. Siap Ibu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Nur. Maaf Pak Heri, tadi Bapak menelpon saya ya untuk bertemu di tempat ini. Emang ada apa Pak? Kebetulan saya punya banyak waktu kok untuk mendengarkan Bapak. Iya Bu Nur, begini, saya ada masalah nih Bu.
Tadi saya ditegur oleh kepala sekolah saya karena mendapat laporan dari pengawas beliaunya itu. Begini cerita kepada saya, katanya itu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Padahal saya ada alasan sendiri, Bu, tidak menggunakan buku teks tersebut. Tetapi dari pengawas menurut beliau itu tidak sesuai kurikulum, Bu. Itu disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah saya dan menegur saya begitu. Lalu gitu. bagaimana ini, Bu? Oh gitu ya, Iya, Bapak. Berarti ada mispersepsi terkait pembelajaran antara Pak Heri dan juga pengawas. Menurut Pak Heri sendiri, Benar, apa Bu. tujuan yang diharapkan dari obrolan siang ini, Pak? Begini, Bu. Saya pengen mendapatkan solusi tentang itu. Sebenarnya saya itu kan gini, punya cara tersendiri lah, Bu. Saya punya metode sendiri yang menurut keyakinan saya itu tidak bertentangan dengan kurikulum, Bu. Yang penting kan saya ingin tujuannya membelajarkan pada siswa dan dengan cara saya sendiri dan siswa itu paham, Bu. Gitu. Oh gitu, oke Pak. Berarti kita mudah-mudahan bisa menemukan solusi bersama-sama ya Bapak. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak menggunakan strategi apa Pak untuk mungkin bahan ajar itu? Begini, Bu, saya itu sebenarnya gini. Saya itu strateginya walaupun tidak menggunakan buku teks itu referensi kan banyak, Bu, sekarang. Iya. Bisa langsung dari internet bisa. Iya. Kemudian bisa memanfaatkan kreativitas di sekitar kita. Kan bisa, Bu, walaupun tidak saya memodifikasi Bu pembelajaran tersebut. Menggunakan modifikasi yang tujuannya sampai pesannya kepada siswa tersebut, Bu. Begitu. Wah, bagus loh sebenarnya, Pak. Bagus sebenarnya. Terus menurut Bapak respon anak-anak bagaimana jika dibandingkan dengan yang kemarin? Begini, Bu. Anaknya itu justru sangat senang sekali karena menurut mereka pembelajarannya justru menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali bagi mereka karena di situ ada bermainnya karena memang dunia anak-anak banyak yang bermain, Bu, sehingga saya itu menempatkan pembelajaran tersebut belajar tetapi sambil bermain, Bu. Sehingga di situ kontennya bermain tapi sebenarnya mereka belajar begitu, belajar. Bu. Wow. Bagus loh Pak, sebenarnya ide Bapak luar biasa loh dalam pembelajaran. Namun kepala sekolah dan pengawas masih belum mengetahuinya. Terus rencana Bapak apa ya Pak untuk kedepannya Pak? Begini, Bu, saya punya rencana ke depan itu mungkin akan menggunakan menunjukkan media-media yang saya gunakan itu saya jelaskan kepada beliau-beliau itu, Bu. Mungkin seperti itu. Jadi dengan demikian mungkin beliau-beliau bisa memahami maksud dan tujuan saya. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks tadinya. Begitu. Oh gitu. Berarti mengkomunikasikan ya Pak ya. Mengkomunikasikan dengan mereka. Oke. Terus Bu. Pak, setelah Pak Heri nanti punya rencana tersebut, itu menurut Bapak komitmennya apa Pak setelah mengkomunikasikannya dengan KS dan juga pengawas itu Pak? Begini, Bu, saya punya komitmen ya. Saya ingin bagaimana meningkatkan hasil belajar dari anak-anak itu. Saya tetap akan menggunakan metode belajar yang saya modifikasi tadi dan akan meyakinkan beliau-beliau bahwa pembelajaran yang saya modifikasi tadi benar-benar berpusat kepada anak, Bu, sehingga hasil dari belajar nanti akan meningkat, Bu, begitu. Wow, keren-keren Pak. Berarti langsung diaksikan ya Pak ya? Iya, saya tunjukkan langsung aksi nyata, Bu. Jadi kalau bisa nanti malah beliau-beliau saya undang untuk melihat saya belajar, Bu. Saya mengajar, Bu, begitu. Wow. Oke, sip. Bagus Pak Heri. Tetap semangat ya demi generasi bangsa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah memberikan sharing-sharing dan solusinya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak sudah diberikan kepercayaan kepada saya untuk mendengarkan curahan hati Bapak.
Udah Iya, ya, Bu Nur. selamat siang. Selamat siang Bu Nur. Alhamdulillah untuk praktek coaching sudah. Sekarang untuk Bapak Ajar Himawardani, kami persilakan untuk memberikan komentar atau atas pengamatan tadi. Baiklah, terima kasih Ibu Nur Hidayati. Saya yang bertugas sebagai pengamat pada praktik coaching yang sudah dilakukan. Saya kira untuk tujuannya sudah muncul tadi, yaitu pada pertanyaan yang disampaikan Ibu Nur. Saya punya banyak waktu kok Pak untuk mendengarkan Bapak. Nah, itu artinya tujuan Ibu Nur adalah membantu Pak Heri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Pak Heri. Itu tujuannya. Kemudian untuk identifikasi sudah muncul di beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Nur. Di antaranya Pak Heri menggunakan strategi apa dalam pembelajaran, kemudian respon anak-anak bagaimana, itu juga salah satu pertanyaan pematik untuk mengidentifikasi. Kemudian ada juga pertanyaan, yaitu mengapa Pak Heri menggunakan strategi tersebut, seperti itu. Kemudian pada rencana aksi itu saya kira juga sudah muncul pada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu Nur kepada Pak Heri. Berkomunikasi dengan kepala sekolah, rencana aksinya seperti itu. Jadi rencana aksinya Pak Heri akan berkomunikasi dengan kepala sekolah atas kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian juga rencana aksinya meyakinkan kepala sekolah bahwa strategi yang dilakukan bisa menjadi pembelajaran yang nyaman bagi murid-muridnya Pak Heri. Kemudian di tanggung jawab itu komitmen yang dilakukan Pak Heri tadi sudah disampaikan bahwa beliau akan membuktikan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu memang betul-betul mampu untuk membuat anak lebih nyaman dan juga bisa menerima dengan baik. Itu saja mungkin pengamatan dari saya. Artinya pada praktek coaching ini sudah memenuhi langkah model Tirta. Demikian, mohon maaf jika ada kurangnya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Nur. Terima kasih Bapak Ajar Himawardani sudah memberikan komentar yang luar biasa juga terhadap praktek coaching untuk kasus 3. Bapak Ibu yang kami hormati, kasus 3 sudah selesai, 1, 2, 3 sudah kami selesaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok Ancol. Saya cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Heri, Bu Nur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pak Heri. Oke. Disambung via WA nggih, teman-teman. Ya. Oke, siap. Selamat istirahat. Ya. Oke, Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.